Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ya, setelah 2 minggu break ya, karena juga libur Lebaran kemarin dan juga ya masih banyak beberapa deadline yang harus saya selesaikan. Akhirnya bisa kembali lagi untuk sharing dan buat jurnal rutin saya tentang podcast belajar investasi. Buat yang baru pertama kali lihat, video ini adalah sebuah jurnal perjalanan saya tentang saya yang belajar investasi reksadana di aplikasi Bibit, di mana harapannya dalam video ini kita bisa melihat gitu bagaimana progres, lalu kita juga bisa tahu plus dan minus saat investasi di reksadana terkhusus di aplikasi Bibit gitu. Oke kawan-kawan, sebelumnya ya, kali ini kita akan melihat gitu kan performa portofolio saya setelah libur Lebaran kemarin gitu. Nah, kalau kita lihat hari ini, portofolio saya yang ada di Bibit mengalami, ya masih bisa dibilang surplus, tapi mungkin kalau dari video trial kita ya, video trial saya itu ternyata banyak mengalami penurunan ya, hampir sekitar 1% mengalami penurunan gitu kan. Dan ini kenapa bisa terjadi sebenarnya karena memang di porsi portofolio saya itu saya memiliki cukup banyak porsi portofolio di reksadana saham. Dimana kalau kita tahu ya, kemarin terkhusus waktu habis Lebaran gitu, IHSG Indonesia itu turun cukup dalam selama beberapa minggu, dan tentunya karena memang reksadana yang saya pilih adalah reksadana, ada beberapa reksadana indeks, pasti juga akan mengalami hal yang sama karena memang reksadana indeks itu adalah reksadana yang pergerakannya dikatakan pasif gitu. Pasif itu artinya pergerakannya itu akan cenderung mengikuti pergerakan IHSG gitu. Jadi saat nanti IHSG-nya itu naik, maka reksadana itu juga ikut naik. Dan penurunannya juga sama, saat IHSG itu turun, maka reksadana itu juga ikut turun. Nah, mungkin portfolio saya gitu agar kita bisa melihat. Nah, di sini kita kelihatan ya bagaimana performa portofolio saya selama beberapa bulan ini, terkhusus di minggu-minggu akhir. Kemarin saya sempat di awal bulan menambah lagi porsi tabungan, lalu ya sempat turun di angka 6,8 juta kemarin di tanggal 9 Mei. Nah, inilah yang saya katakan di 1 minggu setelah Lebaran itu turunnya itu cukup jauh, lalu ini sudah lebih membaik dan sekarang mencapai di nilai 7.086.000 ya. Nah, kalau kita lihat dalam kurun waktu 1 hari, investasi saya ini cukup naik ya, dengan surplus di 0,18% di 1 minggu. Nah, di 1 minggu ini turun juga lumayan, kita lihat ya bisa minusnya sampai 32.000. Nah, ini karena tadi porsi di reksadana saham saya cukup banyak gitu. Lalu di 3 minggu masih dikatakan surplus dan gap gedenya ya 0,18. Nah, kalau dari segi alokasi sendiri, karena saya menggunakan robo-advisor dengan portofolio yang memiliki karakteristik moderat, jadi saya memberikan porsi paling banyak itu di reksadana obligasi, dan yang paling banyak kedua itu adalah reksadana saham dan reksadana kelas uang. Seperti kita lihat ya di sini, reksadana saham saya lah yang masih mengalami nilai minus. Nah, mungkin kita akan melihat ya bagaimana reksadana saham tadi itu mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat di sini di menu reksadana saham, nah kelihatan ya. Jadi ya sampai hari ini ya, karena di record itu waktu bursa sedang tutup, jadi belum diupdate lagi, nanti akan diupdate kembali gitu. Nah, kita bisa melihat gitu bahwasannya di sini ada 2 reksadana yang kemarin saya cukup beli. Tadinya saya cuma punya 1 reksadana indeks gitu, BNI AM Index IDX30. Lalu kemarin waktu awal Lebaran saya juga sempat belajar gitu kan, dan ini sebenarnya penting sih bagaimana kita bisa mengatur mental. Jadi saat memang kondisi pasar itu lagi turun, sebenarnya banyak potensi kita untuk bisa dapatin keuntungan nih gitu. Jadi kalau istilah gampangnya ya sebenarnya itu sahamnya lagi diskon gitu, atau banyak
perusahaan-perusahaan bagus yang sebenarnya dia lagi diskon gitu. Dan itu sebenarnya momen yang baik kalau memang kita punya dana dingin yang cukup dan tidak dipakai dalam waktu dekat, bisa banget sebenarnya buat kita alokasiin gitu kan. Dan saya ini coba untuk beli reksadana indeks juga dari Alfris, dari sekuritas Alfris, di nominal 200.000 kemarin sih, nggak terlalu banyak gitu kan. Dan memang sampai sekarang ini masih merah gitu kan. Nah kalau kita lihat sendiri ya, dari performanya dari salah satu reksadana BNI IDX30 ini, untuk 1 hari kemarin dia masih mengalami kenaikan, dan di 3 minggu masih juga, tapi di 1 bulan ini kita lihat penurunannya sampai 3,7%. Ini angka yang sebenarnya cukup besar ya. Artinya secara sekilas gitu kan, IHSG Indonesia itu mengalami penurunan hampir sama gitu, sebesar 3,7% gitu. Dan tentunya ini berpengaruh juga terhadap reksadana saham. Nah, kenapa reksadana yang lain tidak terpengaruh? Contoh ini saya juga punya reksadana saham, yaitu Storinvest Equity Fund. Karena memang komposisinya itu tidak seperti komposisi IHSG. Artinya apa? Pergerakannya itu bisa dikatakan berbeda dengan pergerakan IHSG. Jadi ini juga tips sebenarnya buat kawan-kawan yang memiliki komposisi reksadana saham di portofolio bibitnya. Kalau memang kita ingin reksadana saham yang pergerakannya itu pasif, artinya kita cukup memantau IHSG, pasti sudah ketahuan nih pergerakan reksadananya, coba pilih reksadana indeks. Nah kalau tidak, kalau kita lebih cenderung memilih reksadana yang memang punya kinerja sendiri dan tidak pasif mengikuti IHSG, kita bisa pakai reksadana yang lain. Itu sih. Nah, kalau dari saham seperti itu, lalu dari sisi obligasi, sampai sekarang masih mengalami progres. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, obligasi itu dalam 1 tahunnya itu cenderung tidak pernah mengalami penurunan yang dalam. Nah, kita bisa lihat di sini penurunan tahunnya itu hanya paling besar itu 0,04, sementara pertumbuhannya per tahun itu bisa sampai 7,5%. Artinya kawan-kawan kembali lagi fokus pada tujuan investasinya apa. Kalau investasinya memang tidak untuk jangka panjang gitu kan, di atas 5 tahun ke atas, utamakan porsi paling besarnya itu adalah di reksadana obligasi ataupun pasar uang gitu. Apalagi kalau dia yang sifatnya untuk dana darurat, kalau lebih safety itu di reksadana pasar uang, karena memang obligasi juga bisa mengalami penurunan seperti itu. Dan bagaimana kita menyikapi ya gitu ya, bagaimana mentalitas kita itu tetap dijaga gitu kan. Sebenarnya itu tadi, saat memang ternyata kondisi pasar sedang buruk dan bahasanya itu apa ya, volatilitas saham itu sedang terjadi gitu kan, maka ya kondisinya ya kita harus tetap tetap tenang gitu, jangan juga jadi panic selling gitu kan, jadi dijualin semua. Tetap tenang dulu aja, selama kita yakin bahwasannya produk yang kita pegang itu bagus, portofolio yang kita pegang itu sudah jelas tujuannya itu kemana, harusnya itu nggak jadi pengaruh sebenarnya buat kita. Seperti itu sih. Oke, mungkin itu dulu ya untuk kali ini. Nanti insya Allah kita akan update kembali, dan itu sedikit tips buat kalian. Dan buat kalian yang lagi, karena bentar lagi akan awal bulan ya, yang Bibit juga lagi ngadain banyak promo, ada promo cashback Bibit dengan Bang Jago, ada juga nabung rutin dengan GoPay dan lain sebagainya. Ini juga bisa jadi tips buat kalian yang untuk mendapatkan ya banyak kemudahan sih. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat yang udah nonton, dan juga semoga bermanfaat. Kalau ada yang bisa kita share atau bisa kita diskusiin, boleh langsung aja hubungin ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum.